dengan ECCN juga. Nah ini sedikit mengenai saya. Jadi kita mention soal personal branding itu. Jadi tadinya saya mau bawa banyak banget data gitu, makro Indonesia apa gitu. Terus saya terakhir kayak sekitar 3-4 jam gitu sebelum kita mulai ini saya diskusi sama dosen Markom. Kemudian dia mention banget, aduh ya ampun waktunya kayaknya nggak cukup, jadi diperpendek gitu. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong mungkin kalau untuk personal branding dalam waktu yang pendek, saya pengen ngomongin bahwa personal branding itu sangat penting karena itu yang pertama kali dilihat orang ketika mencari kita. Tapi itu juga yang nggak sengaja orang akan temukan kalau orang mencari kita, nggak sengaja ketemu kita gitu ya. Jadi saya ngomong soal how connected we are, gitu. Bahwa hampir semua orang sudah punya at least satu sosial media, bahwa sudah, ini Indonesia ya berarti data ini, 124% populasi kita connected. Itu kan aneh ya. Maksudnya rata-rata orang punya handphone itu 1, gitu. Jadi semua orang harusnya sudah punya handphone, lebih dari satu harusnya, 1, yang mungkin ini 59% tulisannya, tapi 59% ini kalau diturunkan lagi ke yang sedang bekerja, angkanya jadi lebih tinggi. Jadi jumlah orang yang punya sosial media itu tinggi, dan ini well connected. Jadi kamu sengaja atau kamu nggak sengaja, kayak saya, kalau teman-teman lihat di Facebook itu banyak banget posting yang ada sayanya yang bukan dari saya. Gitu. Kan, seperti itulah sosial media. Jadi gampang banget untuk nge-tag seseorang terus kita jadi ada. Nah juga itu keadaannya sekarang ini ya. Nah, keadaannya seperti itu. Juga satu lagi itu yang menjadi hal yang penting adalah yang tadinya nggak ada. Kalau teman-teman nanti mencari kerja, salah satu form data yang ditanyakan adalah informasi sosial media. Jadi itu nama, alamat, tanggal lahir, sosial media. Nah, jangan heran nanti kalau ditanya seperti itu. Itu sebenarnya ya pasti teman-teman udah bayang ya, karena nanti perusahaannya akan melihat gitu. Karena itu akan mereka jadikan salah satu patokan untuk menilai kita. Nah, kita tuh seperti apa orangnya. Nah, itu tadi keadaannya sekarang. Ini keadaan ke depan. Jadi ada ya karena COVID, tapi juga karena 2020 ya, memang sudah zamannya seperti itu. Jadi pekerjaan itu sudah semakin banyak yang remote. Yang nomor satu sih sebenarnya saya mau highlight. Remote ini artinya orangnya tidak harus berada di tempat. Jadi akan tidak ada alasan untuk tidak mengerti teknologi, tidak ada alasan untuk tidak mengadopsi teknologi, tapi juga itu semua keluar dengan konsekuensinya. Artinya akan banyak sekali jejak yang kita tinggalkan di teknologi, at least di online. Gitu. Jadi mau kerja kah, mau sosial kah, mau personal kah, itu banyak sekali akan menimbulkan jejak. Nah, jejak itu yang akhirnya disusun oleh orang ketika ingin mengenal kita, sebelum mengenal kita, sebelum bertemu dengan kita. Itu ya maksudnya dengan branding sebenarnya. Kalau di marketing, branding itu adalah value yang kita jual untuk orang. Personal branding itu harusnya adalah apa yang orang ingat mengenai kita, apa yang menarik dibandingkan orang lain mengenai kita. Jadi kalau ngomong soal branding itu selalu ngomong mengenai competitive edge. Jadi apa kelebihan kita, apa bedanya kita dari orang lain. Ini beberapa, jadi sebenarnya ini saya summarize banget. Jadi ada beberapa buku yang sangat penting yang terkait sama personal branding yang teman-teman harus ingat. Jadi ini udah kita ngomong pendek aja mengenai personal branding. You have to inspire. Jadi kalau kita mau membuat orang mengingat kita tentang kita, dan ingatan itu harusnya positif ya, baik. Itu bahwa whatever it is that we do, ultimately we have to inspire people. Gitu. Kalau memang kita suka masak, karya kita di dalam masak itu harus menginspire orang. Dan
dari kita bisa menginspire orang itu jadinya kita akan punya value, akan punya kelebihan. Nah, terus next book itu Pick Three, Randy Zuckerberg, dia mention bagaimanapun namanya manusia itu terbatas. Nah, kalau dia bilangnya sih cuma ada 3 hal yang bisa kamu pilih pada satu waktu. Pokoknya prioritas itu kalau dia mentionnya work, sleep, family, fitness, atau friends. Kamu bangun pagi ini, kamu pilih 3. Besok kamu bangun lagi, kamu pilih 3. Jadi kalau hari ini saya mau fokus work, family, sama fitness. Oke, fokus hari itu 3 ini, besoknya kamu fokus pada hal yang berbeda. Dia bilang, kita tidak mungkin, nggak ada manusia itu tidak sempurna. Jadi nggak bisa kita tuh dapat semuanya. Tapi kita bisa atur prioritas kita. Hari ini kita mikirin apa, hari besok kita mikirin apa, 2 hari lagi kita mikirin apa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus next book, Poop to Gold, sorry ya. Nick Jones, kalau memang ada yang kita ingin utarakan atau kita ingin sampaikan, kita harus yakin sama hal itu. Jadi kalau kita mau ngomong soal, kalau saya gitu, saya tertariknya tentang impulsif buying, saya harus tertarik sama impulsif buying. Orang harus lihat bahwa saya tertarik dengan impulsif buying. Berarti kalau dengan seperti itu, mereka jadi mengerti bahwa brandnya jadi kuat. Next itu adalah the breakthrough speaker, talk about something that people are obsessed with. Jadi relevan, maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau suatu hal itu relevan, orang akan mendengarkan. Gitu. Tapi kalau hal itu orang nggak ngerti, susah buat kita connect untuk orang lain, kemudian untuk menarik perhatian mereka. Michelle Obama itu bikin buku Becoming namanya. Kita harus confidence, kita harus yakin, tapi at times bisa aja kita nggak punya keyakinan itu. Nah, kalau Michelle itu bilang, keyakinan itu bisa kita ambil, bisa kita keluarkan dari diri sendiri. Jadi, kalau dia itu ada chant dia yang dia bilang, saya lupa apa gitu. Tapi kalau kita lagi nggak PD itu bisa kita keluarkan, PD itu bisa kita tarik gitu dari dalam diri kita sendiri. Ada yang kita omong di depan cermin, kita itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Dan terakhir itu Heath itu made to stick. Itu menurut saya juga suatu hal yang penting untuk ngomong soal branding. Make stick itu maksudnya pesannya gitu. Kalau kita ngomong sesuatu, orang harus ingat. Kalau meeting sama saya 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, keluar dari meeting itu, setengah jam kemudian ditanya, kamu tadi meeting ya sama Teddy ya? Iya. Tadi meetingnya tentang apa? Nggak tahu gue dia ngomong apa deh. Gitu. Itu that means apapun yang kamu ngomongin itu tidak stick. Orang nggak inget gitu. Kalau organisasi besar, ini hal yang penting karena setiap kali kamu progres dengan orang yang berbagai jenjang, kamu harus update orang yang berbeda-beda, kamu harus minta keputusan dari orang yang berbeda-beda, kemudian pindahin lagi. Kemampuan kamu untuk komunikasikan keadaan kamu dan apa yang dibutuhkan itu penting sekali. Itu stick namanya. Itu yang penting diperhatikan untuk branding. Ini sticknya aku bedain sih, aku spesialin dikit aja. Jadi sticky ideas are always unexpected. Jadi kalau kita mau mengutarakan sesuatu, walaupun itu biasa, gitu, ungkapkan itu dalam hal yang orang nggak siap. Gitu. Karena kalau nggak siap, jadi kita raise awareness, orang jadi heran, apa dia ngomong apa sih? Nah, jadi orang pay attention. Terus kedua, use curiosity gap to keep your listeners' attention. Jadi nah ini berat nih kan, kalau jadi dosen, ngomong 4 jam gitu. 4 jam itu harus dipotong sama dosennya, 20 menit atau 15 menit, 15 menit. Dan di work out the energy gitu. Jadi begitu energi mereka udah mulai lemes, kasih mereka kesempatan untuk istirahat ya, habis itu di up lagi. Jadi keep attention dengan curiosity gap. Curiosity gap itu bisa kita ngomong sesuatu yang mereka nggak expected, jadi mereka jadi kayak, kenapa? Dan jadi ada yang miss gitu. Nah, miss itu orang nggak terbiasa, orang akan jadi pay attention. Gitu. Jadi kayak tiba-tiba kita diem gitu. Pas saya lagi ngomong kayak gini, terus tiba-tiba saya diem. Nah, terus orang jadi kayak, itu ada apa sih barusan? Nah, itu keep attention. Terus great stories make ideas stick. Bagaimanapun juga orang itu connect dengan story. Jadi ada poin yang diceritakan gitu. Orang selalu bilang bahwa Steve Jobs itu salah satu presenter yang paling bagus. Steve Jobs itu ngomong semua hal itu simple. Jadi dia nggak mau satu presentasi, dia hanya 3 poin.
3 poin itu selalu dia ulang. Di awal dia kasih tahu dia akan ngomongin apa, di tengah-tengah dia kasih tahu dia sedang lagi di proses mana di 3 poin itu, di akhirnya dia kasih tahu lagi bahwa dia tadi ngomong 3 poin. Jadi begitu kelar orang ngomong sama dia, orang selesai dengar dia presentasi, orang inget banget yang dia butuh ingat. Kalau dia mau nekanin di kekuatan prosesor, dia akan ngomong kekuatan prosesor itu dari semua sudut pandang dan dia ulang-ulang terus. Kalau dia mau orang ngomong soal interaksi, dia akan ngomong soal interaksinya gitu. Dia nggak akan pay attention sama yang lainnya gitu. Jadi ketika mengkomunikasikan brand, keep it very simple, terus ceritakan dalam suatu story. Ini saya ada sedikit contoh ngomongin soal story gitu. Jadi kalau teman-teman cari YouTuber yang followernya banyak, nah itu pasti ketemu nama-nama yang lumayan terkenal gitu. Tapi saya nggak tahu, teman-teman tahu nggak ini? Zunian Family. Zunian Family ini itu subscribernya 8,56 juta. Itu expected USD 2017 sampai 2018. Ini revenue ya, revenue mereka itu expectednya 13,8 juta dolar. Itu gimana gitu kan? Kali 14.000 lah gitu. Terus kalau teman-teman lihat, itu lihat di bawahnya. Itu ada yang 1 miliar loh view-nya. 1 miliar view itu ceritanya tentang anak kecil yang ngisi balon pakai air di jari bapaknya. Udah gitu doang. Terus lihat yang lainnya itu. Maksudnya itu simple things, tapi it tells a story. Terus terang saya nggak bisa nerangin dengan ilmu marketing full ya. Kenapa Zunian Family ini bisa jadi hal yang sangat menarik sekali dan setinggi ini engagement orang sama dia. Tapi mereka itu menceritakan, selalu videonya itu menceritakan story. Dia pergi ke Indomaret, dia apa, gitu. Semua itu clear story-nya. Dan nggak membingungkan gitu. Dan sederhana, bulat ceritanya gitu. Jadi, begitu orang recall dari rangkaian cerita ini, orang bisa menjelaskan Zunian Family ini dengan jelas gitu. Dia itu apa sih isinya, ceritanya apa gitu. Ini salah satu contoh buat saya itu, contoh branding yang dia tell a story. Gitu. Banyak sih, kalau yang lainnya sih yang selebgram terkenal teman-teman bisa dengar, bisa lihat sendiri ya, dan itu pasti udah kenal. Tapi Zunian Family ini buat saya case yang buat saya selalu menarik itu, karena maybe most of you never heard of this IT channel. So keep remember bahwa it has to be unique ya. Ini saya teringat itu kalau teman-teman kenal komedian Panji. Dia selalu bilang, yang saya selalu ingat dari dia itu ini, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau, if you want to tell a story, if you want to tell your brand, mendingan, kalau kamu bisa milih ya, mendingan kamu tuh berbeda dari orang lain, daripada kamu tuh cuma sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau orang bisa makan 10 piring apa dalam waktu cepat, terus kamu bisa 12 gitu, that's not telling a cute story or a wonderful story, or projecting a good brand. Mendingan kamu yang aneh sendiri gitu. Siapa yang nggak tahu core of the core? Siapa yang nggak tahu? Saya cuma ngomong itu doang. Ini refers you to a very specific person yang clear banget branding yang dia pengen tunjukkan seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu ya. I don't think I have time for this. Tapi point yang saya pengen mention adalah personal branding is inevitable. Kamu nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan jejak kamu, apalagi online. Kalau tidak kamu kontrol, semua itu akan dijadikan puzzle dan itu bisa jadi form untuk orang menjudge kamu seperti apa. Jadi mendingan kamu cepat-cepat manage apa aja yang ada online mengenai diri kamu, terus make sure it says the branding that you want them to know. Karena ini akan jadi basis penilaian kamu di pekerjaan, ke depannya, di karir kamu. Tapi juga, umpamanya, calon mertua atau calon pacar, ini juga penting karena bagaimanapun juga mereka pasti akan Google gitu. That is inevitable, nggak mungkin kan. Jadi please sangat perhatikan personal branding Anda dan di management personal branding Anda. Itu aja sih kali ya. Wow, moga-moga aku nggak terlalu banyak waktunya. Thank you. Luar biasa Pak Teddy. Pak Teddy boleh lanjut. Luar biasa. Aku sih begitu. Tapi memang aku yakin banget nanti ini langsung terkait banget sama Bufa, karena yang Bufa mention itu lebih sangat spesifik dan lebih sangat penting banget terkait dengan personal branding.
Betul, betul, betul. Kita boleh virtual applause buat Pak Teddy ya. Terima kasih. Tapi luar biasa loh Pak. Tadi walaupun buat saya itu secara singkat, padat, jelas banget yang Pak Teddy sampaikan tentang personal branding. Apalagi ketika Pak Teddy bilang bahwa sebenarnya menyampaikan personal branding itu sebenarnya nggak susah, tapi nggak sulit juga, bahkan sederhana gitu ya. Tapi adalah tentang value apa yang kita mau timbulkan, atau value apa yang kita pengen orang lain lihat dari kita, seperti itu ya Pak. Yes. Dan terutama ternyata ada tentang otentik, itu menarik banget buat saya. Karena kebanyakan personal branding yang saya lihat mungkin suka berbeda dengan kenyataan gitu. Tapi yang kali ini buat saya benar-benar unik dan luar biasa. Terima kasih sharingnya ya Pak. Sharingnya lagi presentasinya ya Pak Ted. Nah Pak Ted, ini ada pertanyaan dari Bonaventura Doni. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana menampilkan personal branding di LinkedIn bagi seorang fresh graduate, terutama tulis bionya. Itu seperti apa gitu loh Pak. Oh, oke. Ini bagus banget pertanyaan dari Doni kali ya, Pak Bonaventura Doni. Doni, ya. Bagus banget Doni langsung mention soal LinkedIn ya. Jadi barusan tadi saya ketemu sama, saya lupa tuh Bu Fa, jadi Bu Kartika itu dia lagi promote, ada gerakan gitu, orang pada ngumpulin yang gara-gara Grab itu loh, yang 350 orang. Jadi dia bikin, dia kumpulin orang-orang yang available dan mencari kerja dengan lowongan-lowongan kerja. Tiba-tiba itu di-up sama salah satu head HR di perusahaan mana gitu, terus itu tiba-tiba langsung lebar meledak gitu. Dan itu it shows ya bahwa kita udah fully adopt LinkedIn gitu, maksudnya itu hal yang sangat sederhana gitu, dan itu mungkin sampai ke level yang agak-agak rendah yang tadi kira-kira nggak mungkin sampai ke LinkedIn gitu, enggak, kita udah sampai di situ semua, dan kita udah di sana gitu. Jadi Doni itu mention bahwa soal LinkedIn itu very very relevant dan very very important. Mungkin Bu Fa, ini saya ngomongin Bu Fa juga ya. Jadi Bu Fa itu sebenarnya udah familiar banget ini hal yang seperti ini, bahwa teman-teman bukan berarti kalau kita baru lulus itu kita tidak punya pengalaman. Banyak pengalaman yang sudah kita alami itu sebenarnya itu menjadi nilai yang penting buat perusahaan. Mungkin bisnis kan juga bisa tes tulis ya. Jadi kayak kegiatan organisasi gitu. Kita sering berhubungan dengan pihak luar atau tidak. Apakah kita di dalam organisasi kita di bagian yang harus mempersuasi orang gitu, atau kita harus manage banyak orang. Itu adalah poin-poin yang sebenarnya sangat penting, Don, yang menjadi tolak ukur perusahaan kalau mereka mau hire gitu. Karena kan ya mungkin pengalaman kita, mungkin Doni udah internship gitu ya, atau mungkin Doni di luar pas lagi masa libur membantu orang tua, atau intern di perusahaan-perusahaan. Sekarang udah banyak perusahaan yang buka intern pada waktu liburan sebulan gitu. Tapi kalau di luar dari itu, kegiatan-kegiatan pada saat di kampus itu juga sebenarnya menggambarkan skill atau personality trait yang menjadi preferensi pada saat perusahaan itu mau hire. Biasanya itu kecocokannya bisa kita lihat dari culture perusahaan. Ada perusahaan yang mengedepankan drive, ada perusahaan yang mengedepankan trustworthiness, ada perusahaan yang mengedepankan client servicing. Ada yang mengedepankan itu prudence. Gitu. Jadi kalau perusahaan itu culture-nya seperti itu, teman-teman ini harusnya udah bisa lihat, berarti yang dia cari dari orang itu harus orang yang seperti apa. Jadi pengalaman-pengalaman di luar kampus ataupun di kemahasiswaan memang harus diperhatikan, teman-teman. Maksudnya kalau syukur-syukur nih kalau ada teman-teman yang masih mahasiswa, masih di awal ya, bahwa itu adalah investasi gitu. Itu bukan hal yang langsung begitu aja akan hilang, tapi itu adalah hal yang akan mempengaruhi kita, either kita menghambat kita atau itu membantu kita pada saat kita mulai keluar dari kampus dan mulai transisi ke pekerjaan. Jadi thank you banget Doni, itu pertanyaannya sangat bagus. Ya moga-moga bisa diisi dengan hal seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya.
Halimah ya. Ini saya lagi mempertimbangkan kira-kira kita terusin Q&A-nya, apa kita langsung masuk ke sesinya Bu Arifah, sehingga nanti kalau ada jawab pertanyaan bisa dari dua sisi gitu. Soalnya ini menarik banget pertanyaan-pertanyaannya gitu. Gimana kira-kira kita... Kalau saya saranin, kita lanjut ke Bufa dulu karena penting banget yang akan disampaikan oleh Bufa ini Yes, sangat relevan yes. sama yang saya mention tadi. Oke, yes. Jadi nanti di akhir sesi kita bisa dapat dua persepsi dari sudut pandang yang berbeda ya mungkin ya. Ataupun sama, kita juga nggak Sama pernah tahu. sebenarnya. Iya ya, Iya, iya. oke. Kalau gitu, waktu dan tempatnya saya persilakan Ibu Arifatan, kita virtual applause. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Teddy. Saya tertarik banget. Saya agak susah manggil Pak Teddy, biasa panggil Teddy ya. Jadi sebenarnya waktu kemarin saya ngeliat datanya dari Teddy, saya sempat mikir karena banyak banget data yang bagus banget. Sayang banget tidak ditampilkan saat ini. Tapi nanti mungkin akan ada waktu di mana Teddy bisa sharing data-data tersebut. Nah, kali ini kita bawanya lebih rileks ya. Personal branding itu karena kita zamannya digital, jadi kita masuk ke digital footprint. Jadi buat sebagian teman-teman, saya sebut teman-teman karena ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, dan juga ada yang variasi umurnya ya di sini. Jadi saya sebut teman-teman. Kenapa saya tertarik untuk bicara ini waktu banyak yang bertanya, saya pengen kita tuh sadar bahwa ini impact-nya besar banget buat segala sisi. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang hasilnya jadi lucu. Ada yang ketakutan sampai nggak ada di digital sama sekali. Pokoknya daripada semua baca data saya tidak ada gitu. Nah, itu ekstrim kiri ya. Ada lagi ekstrim kanan yang dimana ya udah pokoknya gue kasih aja semua apa yang gue pikirin gitu ya. Karena gue pengennya apa adanya. Ada yang di tengah-tengah yang berpikir bahwa oke, kalau begitu bikin aja branding yang biar orang lain lihat saya seperti apa, tapi sebenarnya saya bukan itu gitu ya. Dan ini jadi sedikit variasi yang luar biasa gitu ya. Dan yang saya pengen bahas di sini adalah apa sih yang terbaik buat kalian gitu loh. Karena banyak yang melihat ini benar, dan melihat ini benar. Akibatnya keluarlah variasi yang luar biasa ya. Jadi saya punya teman yang nggak ada sama sekali di digital. Saya punya teman yang tidak mau kelihatan fotonya jelek. Jadi kalau foto pasti yang bagus gitu lah. Dan mereka bingung kenapa saya foto ada yang jelek gitu loh. Menurut mereka, nggak salah lu gitu ya. Nah itu pertanyaan mereka. Saya sampai bilang, hah? Jadi ada yang ketiga yang apa adanya sampai ekstrim parah. Ekstrim parah tuh artinya apa? Negatif dikeluarkan, marah dikeluarkan, putus dikeluarkan, semua dikeluarkan. Jadi variasinya sangat ekstrim ya, kiri dan kanan ya. Nah, ya apa sih digital footprint ini? Digital footprint itu adalah jejak kalian di dunia internet. Apapun yang kalian lakukan, mulai dari yang paling simple like, follow, itu ada. Belanja, ya, Instagram, Facebook, marahin orang, putusin orang, pakai nama palsu, segala macam. Apapun yang kalian lakukan, itu ada di sana. Nah, kenapa saya anggap ini penting? Karena ini ceritanya, waktu itu saya pernah masuk ke cyber security dan pernah masuk ke project pajak ya. Ya, saya pernah pegang data science untuk pajak. Dan saya ngeliat ini bahaya sekali gitu loh ya. Mulai dari hal yang paling simpel tadi, Pak Teddy bilang, rekrutmen udah mulai lihat data. Oh ini anak CV-nya keren, tapi dia tiap hari ngomongnya kasar-kasar di Facebook. Wah jangan diterima gitu ya. Itu baru simple banget itu. Tapi yang kalian nggak sadar adalah, ya kita bahkan bisa ngecek teroris apa bukan, kalian punya teman siapa, blacklist apa bukan, kalian bakalan bisa
di-approve loan-nya apa bukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lebih gilanya lagi, sampai kepada yang tadi bilang, bisa jadi nggak diterima oleh mertua gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sedikit mengerikan. Dan lebih lagi yang versi lain, kedepannya bahkan bagaimana finansial kalian untuk masuk ke bank, ya bagaimana kalian bisa ditegur sama pemerintah karena pajak dan lain sebagainya, itu akan ada di sana. Jadi lumayan kompleks ya. Jadi jangan menganggap sepele footprint kalian. Ya, jadi itu yang nanti kita sepanjang slide perjalanan ini saya berharap teman-teman bisa bijaksana. Tidak harus ekstrem kiri, tidak harus ekstrem kanan, dan tidak harus pura-pura, karena pura-pura itu sangat menyebalkan buat diri sendiri maupun buat orang lain. Oke, next. Jadi benefitnya apa? Ya tadi mulai dari benefit yang paling simple, di mana orang bisa beli produk, bisa jadi YouTuber, bisa dibayar karena digital footprint. Ya, orang trust karena digital footprint. Sampai kepada bisa dapat kerjaan, ya bisa dapat pasangan hidup. So many things yang bisa membuat hidup orang tuh berubah. Hanya karena digital footprint yang bagus. Tapi bisa juga menjadi malapetaka kalau digital footprint-nya jelek. Ya, promosi jadi batal, karir yang bagus jadi nggak dapet, sampai kepada hal-hal yang orang salah mengerti tentang dia. Karena bagaimana cara dia merepresent dirinya. Ya, walaupun waktu dia represent dia cuman ikut-ikutan. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama pikirkan. Jangan underestimate ini, karena ini adalah sebuah reputasi. Nah, reputasi yang dibangun dengan salah, ya, personal branding yang dibangun dengan salah, itu akan impact-nya lama. Ya, kita nggak bisa hapus. Ya, coba deh kalian bisa hapus dengan gampang, nggak segampang itu. Yang 10 tahun lalu yang saya publish, sampai sekarang masih muncul di depan saya. Dan nggak bisa segampang itu saya hapus. Tadi Pak Teddy juga bilang, kadang-kadang saya nggak tahu siapa yang ngomong tentang saya. Nama saya keluar. Jadi itu hal-hal yang kita harus sadarin. Personal branding bukan saja pendapat kita, atau bukan saja apa yang kita tampilkan, tapi juga komentar orang lain, pendapat orang lain, dan bagaimana orang lain mempublish itu ke dalam footprint kita. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, next. Nah, sekarang network kita itu bukan lagi masalah saya kenal Teddy, saya kenal Siska, saya kenal Kaliana. It's not like that anymore. Ya, social network saya bisa kenalan sama temennya temen Teddy. Saya bisa kenalan sama temennya teman Kaliana. Saya bisa kenalan sama teman-temannya Siska. Ya, jadi social network itu membuat jaringan menjadi luar biasa. Misalnya, kalau saya jadi Kaliana, saya seorang sales, ya, saya mau ketemu sama bosnya BNI, saya nggak tahu caranya gimana. Saya akan masuk ke LinkedIn, saya lihat profilnya dia, saya cari tahu, oh dia kenal sama siapa, oh saya punya teman yang temennya dia enggak. Nah, misalnya nih Kaliana kenal saya, ya, otomatis networknya saya jadi networknya Kaliana. Jadi saya akan cepat-cepat kenalan sama orang-orang yang punya network bagus. Ya, jadi itu membuat kita punya social network. Ya. Dan orang yang lihat footprint kita dengan baik, jadi kalian jangan membangun footprint itu dengan tidak ada planning. Ya, misalnya contoh di LinkedIn tadi, ya apa adanya, kasih tahu tentang kegiatan segala macam. Udah gitu connect lah sama orang-orang yang cukup tidak terlalu susah untuk menerima connection kita. Tapi dia punya koneksi yang luar biasa dengan banyak orang terkenal. Ya, cepat-cepat kenalan sama dia, cepat-cepat connect gitu. Habis begitu dia connect sama kita, kalian akan punya connection yang luar biasa. Jadi banyak hal yang kalian harus pikirkan. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini, sekarang 57%
orang tuh nggak di-hire karena footprint yang mereka lakukan. Ya, 34% dia di-terminate gara-gara footprint-nya dia. Apa yang mereka tulis secara online. Jadi makin banyak yang berbahaya yang kita harus pikirkan baik-baik. Mungkin cuman sesaat kita ngomong, tapi impact-nya kepada promosi dan lain-lain. Jadi kita juga harus pikirkan baik-baik. Ya, sekarang makin banyak perusahaan meng-hire dengan melihat social footprint kalian. Dan lebih lanjut lagi promosi kalian. Lanjut lagi development kalian. Jadi hidup kalian belum apa-apa sudah ditentukan oleh apa yang kalian lakukan di luar. Bukan lagi apa yang kalian lakukan di dalam. Jadi ini perlu perhatikan baik-baik. Jadi walaupun saya datang rajin, saya kerja rajin, saya melakukan segala yang baik, tapi di belakang saya ngomongin wanita secara vulgar, ya, ngomongin agama secara vulgar, maka itu akan mempengaruhi karir saya di perusahaan. Karena orang jadi ngeri, wah ini orang kalau jadi pemimpin gimana ya? Kalau dia memperlakukan anak buahnya secara abuse, gimana ya, seksual abuse gitu-gitu, kan itu semua akan jadi pemikiran. Jadi pasti dia tidak akan masuk ke karir yang lebih tinggi. Jadi perhatikan baik-baik. Oke? Next. Nah, gimana caranya kalian memanage kalian punya digital footprint? Ya, pertama, yang paling gampang adalah kalian Google nama kalian. Apa yang keluar? Ya, kemarin saya Google nama saya Arifatan. Wah, segala jejak footprint saya keluar. Jadi itu sesuatu yang kalian harus pikirkan. Google diri kalian, lihat hasilnya seperti apa. Setelah itu set Google Alert. Jadi kalian bisa setting di Google Alert, kalau ada yang mention nama saya, atau kalau ada yang mention email saya, atau ada yang mention sesuatu tentang saya dikasih tahu. Nah, apapun yang terjadi di internet akan dikasih tahu ke kalian. Oh, ada yang ngomongin kamu loh, ada yang mention kamu loh, jadi positif atau negatif, kalian tahu. Kan nggak lucu kalau tahu ada yang bilang, kok ada yang gosipin kamu kayak gini? Hah? Gitu. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi, kalian bisa kasih Google Alert. Sehingga kalian bisa tahu ya apa yang akan terjadi. Nah, kalian juga harus protect personal data. Kenapa? Karena sekarang banyak personal data yang dipakai untuk menipu, dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang ada yang banyak recokin kita karena personal data kita begitu gampang untuk kita berikan. Ya, apalagi anak-anak sekarang security alert-nya sangat rendah karena mereka terlalu gampang. Jadi hati-hati dengan ini. Semakin lama cyber security itu akan jadi sesuatu yang sangat penting karena banyak sekali hacker, banyak sekali kejahatan di dunia digital. Jadi protect your personal data. Karena saya sering lihat ada orang yang pura-pura jadi si John untuk telepon cewek-cewek yang ada di Indonesia gitu ya. Totally change gitu ya. Digital footprint-nya mereka udah robah dan itu mengerikan. Ya. Ya, dan picture-picture yang kalian upload segala macam itu perlu kalian pikirkan karena itu juga sesuatu yang akan dipakai oleh banyak orang gitu ya. Walaupun tidak berarti harus foto yang bagus terus gitu, nggak boleh foto jelek sedikit pun. Karena kalau orang melihat kita terlalu tidak real gitu ya, mereka seperti membeli barang palsu. Branding itu bukan pura-pura ya. Branding itu adalah sesuatu yang real tentang diri kalian. Sehingga setiap orang yang melihat kalian, melihat brand yang benar. Jadi nggak lucu kalau beli sesuatu, brand itu, brand equity akan drop kalau misalnya service-nya tidak sesuai dengan apa yang dikasih tahu. Artinya apa? Kita juga harus represent siapa kita. Jadi kalau kita ngomongnya terlalu tinggi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka kekecewaan yang terjadi itu akan menyebabkan branding kita tuh jadi hancur-hancuran.
Jadi itu sebenarnya be careful dengan not being real. Ya. Yang kelima adalah mikir dulu sebelum post ya. Mikir dulu sebelum post, apalagi yang marah, emosi, lagi bete, lagi ngamut, lagi apapun lah ya, yang lagi stres gitu ya. Dulu waktu masih muda, saya sering kalau lagi stres tuh saya langsung Facebook, langsung curhat. Oh Tuhan, tolong segala macam. Ya sampai akhirnya semua dari luar negeri segala macam langsung, what happening? What happening? Saya sampai bilang, hah? Ya karena saya ngikuti perasaan saya dan saya hanya ngomong apa adanya, apa yang saya rasakan. Tapi ya itu sampai semua pada shock gitu ya. Ternyata banyak juga yang ngikutin apa yang saya rasakan. Jadi kalau saya lagi down, saya lagi tulis untuk curhat, itu sometimes it's not a good thing to do that gitu ya. Karena banyak orang yang ngikutin gitu ya. Walaupun kadang-kadang is okay untuk cerita, tapi usahakan cerita setelah melewati badai tersebut. Jadi orang belajarnya end to end. Kalau enggak orang belajarnya cuman curhat kita yang lagi down. Dan mereka ngelihat itu sebagai sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Jadi think before you post gitu ya. Jadi jangan ikutin emosi, langsung main post aja. Nah, semua login yang kalian punya, tolong pada saat kalian ada di tempat-tempat yang umum, perhatikan baik-baik untuk jangan lupa untuk logout, jangan lupa untuk clean, jangan sampai save password, semua itu harus diperhatikan. Karena seringkali kita pakai di airport, di mana sering banget orang lupa. Ya, jadi saya kadang-kadang nemuin, saya bisa login, orang punya Facebook segala macam, menurut saya cukup lucu ya. Jadi don't do that. Jadi login semuanya di lock dengan benar. Jadi akibatnya kalian bisa lebih aman. Karena once kalian bisa di-hack, saya banyak ketemu teman-teman yang Facebooknya di-hack, ya, tahu-tahu minta sumbangan, minta duit, gitu-gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ketemu Facebook saya minta uang, pasti bukan saya gitu ya. Tapi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kedepannya hacker itu akan semakin canggih. Ya, jadi perhatikan baik-baik tentang security ya. Jadi jangan sampai terlalu publik atau apapun. Ya, next. Nah, ini 10 tip untuk kalian membangun, kalian punya personal branding atau digital footprint. Kalau tadi itu hal-hal yang kalian harus jaga ya. Jangan sampai terlalu publish apapun. Walaupun hal-hal yang bahagia gitu ya, kalian harus make sure. Jangan sampai kalian publish-nya nggak karuan. Misalnya, wah rumah saya gitu ya. Padahal itu rumah orang lain. Nanti pajak akan ngecek kalian. Jadi hal itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi jangan sampai kalian punya masalah besar. Nah, tip pertama, kalian siapa? Itu kalian harus tahu dulu. Jangan berubah-ubah. Sebentar saya adalah orang yang seperti ini, sebentar saya adalah orang seperti itu. Kalian membangun branding yang berbeda-beda, maka branding itu tidak akan kuat. Jadi kita sendiri harus tahu siapa kita. Nah kalau nggak tahu gimana? Tanyalah ke teman-teman. Menurut kalian, who I am gitu ya. Jadi figure out who you are. Itu sangat penting. Nah kalau dalam perjalanan kalian masih belum mengerti, start dengan yang paling simple. Simple itu maksudnya apa? Saya seorang mahasiswa, saya adalah, jadi yang fakta-fakta dulu, saya jurusan sistem informasi, saya kuliah di BINUS, saya suka ini, jadi knowing who I am itu tidak harus yang apakah visi saya membangun Indonesia, nggak gitu dulu, nggak perlu. Yang simple dulu, who you are itu siapa kalian gitu loh. Saya tuh lahir di Jambi, saya keluarga seperti apa, who you are. Dari yang fakta sampai kepada yang sedikit lebih tinggi, saya mau apa. Ya saya mau apapun, nggak usah pura-pura untuk jadi Steve Jobs gitu ya. Nggak perlu, start dengan simple, saya pengen cari kerja, saya pengen jadi orang yang berhasil, saya pengen membahagiakan orang tua. Jadi hal-hal yang simple dulu. Nah, dalam perjalanan kalian akan growing. Ya, jadi itu
figure out who you are, terus determine what you want, apa yang kalian ingin dikenal. Ya, jadi kalian pengen orang lain kenal kalian seperti apa? Baik hati, tidak sombong, pemarah, cuek, dingin, apa yang kalian mau kasih tahu gitu loh. It's okay to be unique. Tadi kan bilang ya, lebih baik unik daripada ikut-ikutan kan. Jadi orang bisa lihat kalian tuh unik, spesial, karena setiap orang tuh unik pada dasarnya. Cuman yang jadi masalah, kita takut untuk menjadi diri kita, jadi ikut-ikutan. Ya, akibatnya tidak menarik. Kalau kalian ikut-ikutan, tidak menarik. Karena kalian harus jadi unique as who you are gitu ya. Jadi apa yang kalian ingin dikenal? Ya, siapa kalian? Itu sangat penting. Define your audience. Jadi maksudnya apa? Kalian tuh harus tahu siapa audiens, siapa yang akan relate ke kalian. Jadi jangan sembarangan follow, jangan juga sembarangan di follow, ya. Walaupun banyak orang bilang, yeay, lu follow gue akan follow lu, gitu ya. Itu akan impact ke footprint kalian. Jadi perhatikan baik-baik siapa yang kalian follow. Karena kalau salah follow, tahu-tahu kalian masuk ke follow yang jihad gitu ya. Padahal kalian nggak punya rencana untuk ke sana. Itu jadi masalah, footprint kalian ngaco gitu ya. Wah, dia aliran sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya nggak ada maksud begitu. Jadi perhatikan siapa yang kalian follow dan perhatikan siapa yang follow kalian. Ya, jadi audiensnya tuh harus clear. Jangan sembarangan. Sekarang kan kita suka accept atau follow tanpa memikirkan impact-nya. Perhatikan baik-baik itu ya. Dan coba cek industri apa yang kalian sebenarnya suka. Ya. Follow orang-orang yang jagoan di dunia. Sekarang tuh knowledge, hikmat tuh ada di mana-mana dan gratis. Jadi kalian seperti sekarang dengerin dari webinar ini, kemudian kalian ikutin siapapun, itu akan membuat kalian tuh cepet jago tanpa harus melewati pengalaman. Kebayangkan kalian harus ngalamin 50 tahun seperti saya, dari segala kegagalan dan kejatuhan baru, gitu kan. Kan nggak lucu. Padahal kalian bisa belajar dari begitu banyak orang yang expert untuk ngajarin kalian. Ya, ada beberapa yang saya suka ikut dari TED gitu ya. Pelajaran mereka luar biasa. Dan saya juga banyak ikutin speaker-speaker dari luar. Untuk belajar, saya juga lagi belajar di Coach Internasional, Newfield, supaya untuk belajar bagaimana I'm getting better in so many things gitu ya. Dan ask segala sesuatu yang kalian nggak ngerti. Ya, seperti tadi Q&A bagus banget, banyak yang bertanya. Apa yang kalian nggak tahu, jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, jangan segan-segan untuk kalau di interview atau apapun, jangan segan-segan untuk bertanya. Karena orang yang bertanya itu sebenarnya dia banyak memberitahukan siapa dirinya. Jadi itu akan makin menarik. Dan orang yang bertanya bukan orang yang bego. Orang yang bertanya justru orang yang pinter. Itu yang sebenarnya banyak orang nggak tahu. Jadi ini beberapa tip yang kalian mulai pelajarin. Next-nya. Ya. Kalian harus persiapkan kata-kata yang mewakilin kalian gitu ya. Summary siapa kalian. Tadi LinkedIn juga tanya, apa yang saya harus tulis? Summary tentang siapa kalian. Apa yang kalian inginkan. Supaya orang begitu lihat udah tahu, ini orang cocok dengan perusahaan di tempat saya mau dia kerja gitu. Jadi elevator itu adalah perkataan yang memberikan summary tentang siapa kita gitu loh ya. Supaya orang tahu kita dengan lebih mudah. Nah, tadi yang embrace networking ya. Jangan segan-segan untuk connect sama orang supaya networking kita tuh makin kuat. Network itu tidak harus personal. Tadi saya udah bilang, saya kenal banyak orang yang saya personal belum pernah ketemu. Ya, saya kenal mereka
secara sosial. Jadi embrace the networking, buatlah kalian mulai banyak dikenal di dunia industri maupun dunia global. Ya. Nah tadi as recommendation. Jadi LinkedIn itu bagusnya apa? Kalau kalian dapat rekomendasi, like, feedback, karena itulah yang dilihat orang. Itulah yang orang melihat, karena pendapat orang tuh matter. Apalagi pendapat orang-orang yang cukup punya reputasi. Kalian nggak usah susah jelas-jelasin, rekomendasi orang tuh akan buat orang tuh langsung trust sama kalian. Jadi carilah rekomendasi, carilah feedback dari orang-orang yang sangat dikenal di dunia digital ataupun cukup punya nama di dunia digital. Misalnya kayak contoh nih, tadi sangat dikenal di ICCN, mintalah rekomendasi dari dia. Pak, tolong dong rekomendasi, saya punya LinkedIn. Nah, orang akan lihat. Jadi misalnya saya dekat sama Teddy, saya akan lihat, wah yang rekomend Teddy, men. Pasti saya akan anggap itu serius. Jadi itu hal-hal yang kalian harus pikirkan. Ya. Nah tadi, yang saya bilang, ada orang yang bilang, wah kalau kayak gitu mendingan saya nggak usah online. Itu sangat salah. Karena kita memang harus online. Karena seperti yang dikatakan, tidak ada di dunia digital, itu kalian tidak dianggap sebagai orang yang ada. Jadi lebih ngeri ya. Saya ada, tapi saya nggak ada di mana-mana, di Facebook, di mana. Dianggap kamu nggak ada. Jadi tetap kalian harus ada di online, karena segala sesuatu orang ngeceknya di online. Nah, kalian harus ada di online, dan harus mulai mikirin penampilan kalian ada di mana. Instagram, Facebook, ya, LinkedIn, website, apapun yang kalian, YouTube, apapun yang kalian bisa tampilkan tentang diri kalian, lakukan dengan baik. Tapi ingat ya, yang kalian tampilkan harus diri kalian, bukan diri orang lain. Ya, jangan mentang-mentang, oh, saya mesti personal branding. Jadi saya bikin excellent, model gaya high class. Jadi saya di samping Ferrari. Don't do that, oke? Okay? Ya, jadi orang salah paham. Walaupun mungkin ada yang suka gitu ya. Tapi orang salah paham. Jadi mereka mengambil brand yang salah. Kalian akan berada di posisi yang salah, dan itu akhirnya menyiksa kalian sendiri. Ya. Ingat ya, terakhir itu adalah your personal brand is not just online. Maksudnya apa? Itu adalah diri kalian. Artinya apa? Yang asli harus sama dengan yang online. Jangan yang online sama yang asli beda banget. Jadi banyak banget kan orang pakai aplikasi bikin lebih cakep ya, rambut lebih nggak ada rambut dibikin rambut gitu. Tapi begitu orang ketemu, langsung kabur gitu kan. Jadi intinya kalian nggak bisa cuma tampil di online, kalian juga harus sama dengan offline. Nah ini harus benar-benar setelah kalian bangun personal branding di online, usahakan di offline juga kalian bangun diri sendiri. Jangan kalian ambil cuplikan perkataan orang, kalian masukin jadi so pinter banget, tapi sebenarnya itu bukan, kalian nggak ngerti apa yang kalian publish. Don't do that. Nanti diajak ngomong sama orang nggak ngerti, repot ya. Jadi kalau kalian mau publish nggak apa-apa, habis itu belajar. Oh ini maksudnya gini. Jadi kalian sama antara online sama kalian tuh bisa inline. Sehingga orang bisa lihat, oh ini benar, asli, seperti yang dia tampilkan. Itu maksudnya personal branding itu bukan cuma online. Oke, next. Nah, ini slide terakhir saya. Ya, jadi saya nggak banyak ngomong ke teman-teman. Yang saya pengen kasih tahu, leave a strong footprint. Tinggalkan footprint yang bagus, yang kuat tentang siapa kalian. Karena ini membuat hidup kalian tuh berubah. Mulai dari nanti nih ya, mulai dari approval loan, ya dengan cepat, ya bisnis, karir, kehidupan pribadi, so many things yang kalian
bisa dapatkan jauh lebih cepat, jauh lebih gampang kalau kalian punya strong footprint. Kalau kalian nggak punya strong footprint, itu akan lebih susah. Bukan nggak bisa, lebih susah buat kalian untuk dapetin sesuatu, untuk growing. Karena zaman sekarang adalah zaman digital. Jadi akibatnya, tanpa footprint yang kuat, bisa nggak saya berhasil? Bisa. Tapi lebih susah, lebih lama, dan lebih capek. Jadi kalau kalian mau lebih cepat, lebih gampang, dan lebih ekspres, mulai dari sekarang, bangunlah footprint atau digital footprint yang powerful. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan apapun dengan waktu yang jauh lebih cepat. Ya, sebagai startup entrepreneur, sebagai partner yang dicari orang, sebagai apapun kalian, atau sebagai karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang perlu kalian pikirkan. Dan next, jadi slide terakhir saya adalah thank you buat semuanya. Kalau kalian merasa apa yang saya present itu berguna buat kalian dan kalian pengen engage terus dengan saya, di Instagram saya ada namanya Coach Arifatan. Jadi saya banyak mengajarkan kepada teman-teman dan juga belajar dari teman-teman gimana growing as a coach. Jadi dengan begitu, saya sangat berharap teman-teman tidak perlu melewati 50 tahun yang penuh dengan suka duka, tapi lebih cepat untuk jadi orang sukses. Jadi itu saja dari saya. Semoga bisa membantu kalian semua dan benar-benar bisa membuat hidup kalian lebih cepat sukses. Silakan saya kembalikan pada Siska. Terima kasih Bu Arifa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Arifa. Benar-benar luar biasa untuk presentasinya. Buat saya jadi mikir, nggak ada kata terlambat ya kalau misalnya tentang personal branding, karena saya juga termasuk orang yang ternyata berpikir bahwa kayaknya belum nggak tahu gimana caranya dan juga nggak ngelakuin personal branding. Jadi siang hari ini saya pun juga jadi belajar banyak. Karena siapa sih orang-orang yang mau dinilai buruk, ya nggak sih? Siapa sih orang-orang yang mau dinilai jelek? Jadi buat teman-teman sekalian yang bergabung saat ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu berguna ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke session Q&A. Nah, ini udah banyak banget pertanyaan datang nih. Ini pertanyaan tentang personal branding. Jadi, bagaimana cara untuk memanage personal branding di lingkungan atau kondisi yang tidak mendukung karena adanya keotentikan diri pada karyawan. Nah, ini gimana menurut Pak Teddy dan juga Bu Arifa nih kira-kira? Silakan Teddy. Bisa diulang lagi nggak? Tadi aku kayaknya keputus. Aku ulang ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak caranya memanage personal branding kita tuh di lingkungan atau kondisi yang tidak mendukung karena adanya keotentikan. Nah, keotentikan diri pada karyawan. Tuh. Yes. Aku sih pernah mengalami sih. Bufa pernah cerita sama aku, dia juga mengalami sini. Jadi maksudnya kalau di awal-awal baru kerja itu kadang-kadang mungkin yang kepikiran sama kita adalah, aduh di mana aja deh, yang penting gue dapat kerja deh gitu. Sebenarnya sih ya kita kan pengen lah semuanya itu dapat kerja secepat-cepatnya gitu, dapat kerja setinggi-tingginya gitu. Tapi bagaimanapun juga salah satu yang penting dalam hidup itu harusnya adalah kebahagiaan. Bagaimanapun juga cocoknya kita sama lingkungan pekerjaan itu akan menentukan kita bahagia atau tidak. Jadi satu orang itu tidak cocok untuk semua pekerjaan, gitu. Dan satu pekerjaan itu tidak cocok untuk semua orang. Gitu. Jadi memang harus kita lihat, gitu. Maksudnya kayak dan assess secara terus menerus ya. Maksudnya kayak saya cocok nggak ya seperti ini, atau saya cocok ya kayak dengan tim ini, atau saya cocok nggak ya dengan perusahaan ini gitu. Bukan berarti rigid ya, bukan berarti saya orangnya kayak gini, kalau nggak kayak gini nggak mau tahu, pokoknya enggak, bukan. Tapi orang itu kan ada namanya flexibility.
Ada satu lagi yang istilahnya saya suka banget, namanya zone of proximal development. Kita itu kalau punya kemampuan itu umpamanya 10, tapi dengan bekerja sama-sama orang lain, itu selalu kemampuan kita itu pasti akan lebih dari 10. Gitu. Asumsinya kerjasamanya bagus ya. Nah, kerjasama dengan orang yang berbeda-beda, atasan yang berbeda-beda, atau malah perusahaannya culture-nya yang berbeda-beda, itu sebenarnya menentukan kita bisa akan berubah menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kita tadinya seperti apa, kita akan berubah. Gitu. Jadi kita tidak rigid. Jadi sebenarnya kita ada beberapa space gitu yang bisa kita rubah, yang nanti makin lama kita makin jadi seperti apa gitu. Kayak 5 tahun belakangan saya belajar untuk lebih sabar gitu, atau lebih banyak mendengar gitu. Nah, itu saya alami setelah saya adjust dengan situasi yang saya punya. Nah, tadi ngomong soal perbedaan antara yang kita itu seperti apa dengan orang lain seperti apa, kita itu ada batasnya gitu. Jadi di luar dari batas itu kita jadi tidak nyaman. Gitu. Tapi kalau berubahnya dalam batas ini, ya mungkin tidak namanya sedikit gitu. Tapi ke challenge, arahnya itu lebih ke challenge, gitu. Bukan ke terganggu gitu. Kalau sudah terganggu, mungkin kita harus evaluasi ulang. Gitu. Jangan-jangan ini terlalu berat buat kita, atau ini tipe yang berbeda. Saya pengen berhadapan sama orang, tapi kenapa saya ngeliatin Excel mulu ya? Gitu. Kalau lama-lama itu dia nge-stretch kemampuan kita untuk beradaptasi, kayaknya kita memang harus evaluasi. Gitu. Kayaknya kita memang mungkin bukan ini saya. Gitu. Kayaknya bukan lebih cocok jadi seperti ini saya. Gitu. Jadi harus dievaluasi. Gitu. Apakah itu dalam range kita untuk beradaptasi atau tidak. Kalau tidak, ya kita harus cepat cari solusi. Kalau iya, cepat-cepat adaptasi. Gitu. Karena kalau tidak sama, performance kita tidak bagus, penilaian orang sama kita tidak bagus, sama yang paling penting kerja sama tim tidak optimal. Moga-moga relevan ya jawabannya. Oke. Mungkin tambahan dari saya adalah ini pertanyaannya cukup unik karena penuh dengan space untuk asumsi ya. Jadi maksudnya gini, kalau berdasarkan penilaian saya, jadi mendingan mungkin Halimah mesti lebih jelasin. Tapi intinya adalah pada saat kamu membangun personal branding kamu, kalau lingkungan kamu nggak suka atau nggak setuju karena kamu merasa kalau saya autentik berarti bisa jadi mereka nggak suka. Kembali lagi, tidak semua autentik itu berarti harus dipublish. Tadi kan saya bilang, saya lagi emosi. Kalau secara autentik saya harus publish emosi saya, tapi it's not good gitu kan. Jadi nggak semua autentik itu harus dipublish di footprint personal branding kita. Ingat, jangan sampai orang salah paham karena kita mutan gitu ya. Ingat siapa kita gitu loh. Nah, personal branding itu harus otentik, udah jelas. Jadi kalau kamu nggak suka ya jangan bilang suka, itu namanya bohong gitu ya. Tapi yang pasti adalah nggak semua perasaan kamu harus kamu taruh di digital footprint. Jadi ada yang kalian boleh publish, ada yang kalian harus tahan. Ya supaya jangan sampai salah paham. Ya misalnya punya perusahaan yang ke arah tertentu, value-nya penting banget. Tapi kamu pengen ngomong sesuatu tentang hal tertentu, ya pikirkan lagi. Nggak perlu harus dipublish di digital, karena itu akan jadi masalah. Jadi mereka akan salah mengenal kamu, karena dianggap bahwa itulah yang penting buat kamu. Padahal itu belum tentu penting. Jadi pikirkan baik-baik. Jadi itu yang saya bisa bantu sedikit, karena ini pertanyaannya sedikit banyak asumsi, artinya lebar dalam, tapi tidak terlalu berani diceritakan. Tapi intinya, be yourself itu tetap, personal branding tetap, caranya gimana? Ya, kasih tahu mungkin 60%, nggak 100%, tapi pelan-pelan dikembangkan ke arah yang positif. Arahkan ke positif, jangan ke negatif. Arahkan kepada sesuatu yang mendukung, bukan untuk
melawan. Jadi tapi tetap jujur. Jadi ini sesuatu yang memang harus dipikirkan, bukan cuma sekedar dipublish. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Teddy dan Bu Arifah, semoga menjawab ya Halimah ya. Ini ada 2 pertanyaan atau beberapa pertanyaan, saya satukan karena sebenarnya kurang lebih sama. Jadi tadi kan ada Pak Teddy menyebutkan bahwa sekarang ternyata rekrutmen itu juga mulai melihat dari sisi sosial media ya. Jadi misalnya bagi-bagi pelamar, misalnya saya Siska, saya ngelamar di ID Star, kemudian ID Star juga melihat saya di platform sosial media. Nah, jika hal seperti itu terjadi, kira-kira gimana kalau misalnya ini menurut pertanyaannya apa yang kita tampilkan ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita munculkan di sosial media, misalnya yang kelihatan baik belum tentu buruk, atau yang buruk belum tentu juga nggak baik, seperti itu. Nah itu seperti apa kira-kira? Dan kemudian jika memang recruiter itu menilai dari sosial media, kira-kira apakah mungkin kita perlu memprivate sosial media kita gitu, atau justru ya nggak apa-apa aja dengan apa adanya untuk diberitahukan seperti itu? Kira-kira seperti apa tuh Pak Teddy dan Bu Arifah? Yang pertama aku agak bingung sih pertanyaannya, tapi yang mungkin nanti bisa diulang ya Bu Siska. Tapi kalau yang terakhir itu aku setuju banget sama poin terakhir dari Bu Fa ya. Jadi bagaimanapun brand itu tidak akan keluar kalau tidak jujur gitu. Mau di kayak gimana juga pasti one way or another pasti akan konflik gitu. Either itu konflik dengan komunikasi dari orang lain gitu, maksudnya di brand kita, di channel kita ngomongnya kayak gini, tapi tiba-tiba kita di tag sama orang kita ngapain gitu nggak jelas gitu. Nah itu pasti akan konflik. Kalau konflikting buy-in dari orang itu akan jadi rendah. Tapi kalau bagaimanapun juga branding itu harus jujur gitu. Jadi kalau tadi aku bingung komunikasinya ya gimana ya sih pertanyaannya terakhir apa? Jadi kalau misalnya rekrutmen sudah mulai menilai orang dari sosial media, apakah kita perlu private atau enggak gitu? Ini saya kasih tahu teman-teman, nggak bisa di privating. Kamu mau tutup log dari kamu, orang nge-tag, gambar kamu tetap akan keluar. Nggak bisa. Ini saya ada cerita lucu ya. Jadi dulu tuh pernah ada orang mau minta Mahkamah Agung, kayaknya ini Spanyol, Bu Fa pernah dengar kan? Namanya right to be forgotten. Jadi ada orang pernah minjem ke bank atau orang lagi pengen minjem ke bank, ada sesuatu yang dia lakukan yang memalukan waktu itu. Gitu. Jadi dia minta ke Mahkamah Agung supaya boleh dia minta sama Google atau sama siapa untuk hal yang itu dihapus dari internet. Tapi karena dia ngomong kayak gitu, terus kasus itu jadi besar, yang ada kalau orang Google dia, itu yang keluar itu justru itu gitu. Jadi nggak bisa kamu lakukan apapun. Mau kamu account kamu di sosial media itu cuma seuprit gitu. Orang nge-tag, orang yang hubungan sama kamu itu nggak bisa dikontrol. Makanya tadi Bu Fa bilang ya, maksudnya aku juga mention sih, itu semua harus di-manage gitu. Di-manage secara truthful ya, bahwa itu memang itu kamu seperti itulah jujurnya kamu. Tapi ya tadi tentuin nilai-nilai positif mana yang mau kamu majuin, gitu. Mana yang mau kamu komunikasiin. Itu yang manage-nya itu seperti itu. Jadi aku rasa itu nggak mungkin sih ditutup itu. Gimana Bu Fa? Apalagi Bu Fa, yang ditutup aja bisa dibuka kali. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman, nggak ada gunanya kalian tutupin, karena tadi dimanapun kalian berada dan siapapun yang ngomongin kalian, tetap bisa kebaca. Ya, internet itu nggak bisa kalian tutupin. Bahkan kalian ganti nama pun tetap ketahuan. Jadi waktu itu saya pernah implementasi cyber security level tinggi banget. Itu bahkan bisa tahu kalian ngerubah nama ke siapa gitu ya. Ya, kalian punya teman siapa, walaupun Teddy misalnya, ganti nama jadi Tutut, tetap ketahuan itu Teddy. Gitu. Jadi percuma, karena itu tools-nya tuh keren-keren. Dan saya bisa tahu itu semua, cuman nggak perlu dibuka, nanti kalian tambah takut gitu ya. Tapi intinya adalah jujur itu penting,
Nah, it's okay gitu loh. Kalau misalnya yang paling penting adalah kalau sudah jelek atau kalau sudah terlanjur masalah, ya perbaikin. Ya apa? Coba trace semua apa yang kalian, makanya tadi Google diri kalian sendiri, lihat apa yang terjadi, bikin alert Google, jadi ketahuan tuh apa yang sedang ngomongi kalian ataupun tag kalian ataupun siapa yang follow kalian dan siapa yang kalian follow, kalian trace dulu dengan benar. Ya, kalau yang sudah terjadi pelan-pelan dibuang. Ya, yang follow-follow yang jelek itu kalian sudah harus perbaikin sekarang. Yang mau follow kalian yang jelek-jelek mulai remove, mulai buang. Jadi bersihin seperti rumah yang sudah kotor tuh dibersihin pelan-pelan. Nggak bisa langsung, tapi lakukan itu terus-menerus. Nah, itu lama-lama bisa bersih. Ya, mau tidak mau kalian harus bersihkan. Karena kalau kalian simple thing, kalian follow salah, kalian pikir ini cuma sebuah community gitu ya. Oh, ketahuan. Kalian nggak tahu komunitinya ternyata adalah salah satu yang ada dimanapun. Wah, masalah kalian nanti. Jadi, be careful dengan follow dan di-follow. Ya, jadi pelan-pelan bersihin. Ya, jadi nggak usah terlalu takut karena ini memang kalau kita belum terkenal nggak masalah. Yang masih teman-teman yang masih kuliah masih belum terlalu terkenal nggak apa-apa. Tapi semakin terkenal ini semakin bahaya. Ya, jadi hati-hati aja. Jadi pelan-pelan bersihin gitu ya. Sampai kita punya Google kita itu waktu kita cek bagus. Ya. 80% kalian bagus, ya 20% yang ngomongin kalian ngaco masih nggak apa-apa. Tapi kalau 80% kalian parah, ya wes, selesai. Ya tadi sampai minjem duit aja kagak bisa gitu kan. Loan aja problem. Jadi in the future lebih parah lagi. Jadi sekarang masih Indonesia masih aman ya. Tapi percaya sama saya, tahun-tahun ke depan akan lebih susah lagi. Waktu itu saya pernah masuk ke fintech industri, di mana dengan gampang bisa tahu nih, kalian belanja apa aja, kalian punya pengeluaran seperti apa tiap bulan, ya. Kalian beli apa di Tokped, saya bisa tahu. Pingsan kalian. Jadi maksud saya adalah, yaitu jangan sembarangan meng-approve aplikasi-aplikasi yang bilang masuk gitu ya, subscribe, don't do that. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian tik gitu ya. Jadi baca dulu baik-baik term and condition-nya, lihat baik-baik baru kalian tik. Kalau kalian tik gitu aja, data kalian masuk, dia bisa baca apapun tentang kalian. Jadi hati-hati dengan proses yang ada. Ingat, ini bukan buat nakut-nakutin kalian. Jadi habis ini jangan semua pada ketakutan. Ini hanya mengajarkan kalian untuk punya personal branding yang bagus. Ya, jadi personal branding yang bagus. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih. Dan ini menjawab pertanyaan dari teman kita Dio ya, yang bertanya bahwa kalau seumpama jejak digital buruk, gimana memperbaikinya? Sebenarnya itu mungkin sekali, seperti yang tadi Ibu Arifah sampaikan gitu. Untuk kita mulai aware aja tentang apa sih yang sudah timbul di jejak digital atau di digital footprint mengenai tentang kita, sehingga kita tahu mesti ke depannya gimana ya Bu ya. Nah, ada pertanyaan. Tambahin dikit tentang pertanyaan Dio. Dia kan nanya caranya kan. Nah, ada beberapa yang tag-nya tuh udah ke kita. Jadi kalau misalnya kalau tag-nya jelek banget, hubungin orang itu untuk remove. Ya, karena nggak ada yang bisa remove itu kecuali dia. Jadi kalau parah banget, hubungin yang publish itu untuk remove. Kalau itu parah banget. Ya, jadi dia yang bisa remove, bukan kita. Kalau itu parah banget. Kalau nggak parah banget ya udah nanti lama-lama setelah banyak banget cerita kalian akan hilang gitu juga. Yep. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah untuk membentuk personal brand image itu apakah diperlukan kepercayaan diri? Wajib nggak sih? Gimana kalau misalnya orang-orang yang nggak punya kepercayaan diri atau pendiam? Nah, itu gimana membangun atau membentuknya?
untuk Ibu dan Bapak? Mikir. Nah, tadi aku mention sih di slide-ku, itu bagus sih. Aku baru tahu tuh Michelle Obama yang mention. Jadi dia kalau dia bilang confidence itu bisa kita kalau kita nggak punya nih bisa kita keluarin gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ulang-ulang gitu, yang bikin kita lama-lama jadi pede gitu. Salah satunya itu ya afirmasi ya. Kalau Michelle Obama itu afirmasi. Kalau Seinfeld tuh komedian, pelawak sih sebenarnya. Nah kalau dia bilang confidence itu perkecil dulu ekspektasinya. Jadi pokoknya kita mau melakukan sesuatu yang susah banget gitu, nggak pede. Lakukan sesuatu yang gampang. Lakukan sesuatu yang gampang. Habis itu udah berhasil, lakukan sesuatu yang gampang lagi. Udah berhasil, lakukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau kita udah punya trail beberapa yang gampang, kita kan punya rasa percaya diri untuk up levelnya gitu. Agak susah dikit deh. Habis itu nanti beberapa kali trail dari beberapa keberhasilan itu yang kecil-kecil itu lama-lama bikin kita jadi jadi tambah pede. Jadi kalau misalnya Obama bilang afirmasi di depan cermin ngomongin terus bilang-ulang, kalau jadi Seinfeld keberhasilan yang kecil-kecil. Kalau saya bilang itu contoh-contoh yang bagus sih. Setuju banget tuh. Dimulai dari hal-hal yang paling nyaman buat kita ya Pak ya. Iya. Kalau tambahan dari saya tuh gini, saya selalu berkata pada diri saya sendiri, tadi yang dibilang sama Teddy, kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Karena sama-sama manusia gitu kan. Jadi dari saya muda itu saya selalu ngomong itu. Selama dia makan nasi, saya makan nasi, dia nggak makan emas, ya. Saya, kalau dia bisa, pasti saya bisa. Jadi saya selalu ngomong itu ke diri saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya paling bagus adalah belajar. Jadi kalau kita nggak confident, ya belajarlah dari orang-orang supaya kita ngerti. Kadang-kadang confident itu karena kita merasa kita nggak tahu. Jadi kita merasa, aduh gue nggak ngerti nih. Jadi kalau gue ngomong atau gue tulis, kayaknya gue takut diserang gitu. Atau kalau gue publish, tau-tau nggak ada yang follow gitu kan, atau nggak ada yang like, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sebatas namanya pengetahuan. Jadi karena kita nggak pernah belajar atau nggak tahu, seringkali kita jadi ketakutan atau nggak confident. Nah, enaknya sekarang adalah apapun yang kalian nggak tahu, kalian bisa cari tahu. Beda dengan zamannya saya dulu. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Nah, dengan pengetahuan, dengan sering belajar seperti sekarang, dengan cari tahu di Google, maka confident kalian tuh akan semakin tinggi. Tadi bilang sedikit demi sedikit dibangun. Ya, jangan berhenti untuk berlatih, jangan berhenti untuk belajar, jangan juga merasa sudah tahu banget, yaitu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita karena progres itu selalu ada. Saya maupun Teddy, walaupun kita udah S1, S2, kita masih sering merasa gak ngerti apa-apa. Jadi kita masih belajar, kita masih cari tahu, kita masih cek. Jadi nasihat saya supaya untuk selalu mengeluarkan confidence dalam diri kita, belajar dari banyak hal, ya dari internet, cari tahu dan lain sebagainya, itu akan buat kalian lebih confident. Itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau ngingetin bahwa bagi mahasiswa atau mahasiswi BINUS yang ingin memperoleh SAT poin, ketentuannya ada di chat, silakan kalian cek sendiri ya. Terus kemudian juga karena kita akan mengakhiri sesi ini adalah di jam 4 sore, jadi saya akan men-share satu pertanyaan lagi. Jadi mohon maaf ya, jika ada teman-teman nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti boleh kirim email ke tim kita, nanti bisa dijawab langsung sama Pak Teddy dan juga Bu Arifa melalui email. Boleh ya, Pak, Bu? Boleh, siap. Boleh ya, oke. Nah, satu pertanyaan terakhir yaitu adalah, sorry, sebentar ya. Oke, ada pertanyaan.
jika kita terlalu spesifik membranding diri kita sendiri, apakah hal itu kira-kira akan menutup kesempatan bagi kita untuk menjalani hal lain yang tidak sesuai dengan brandingnya kita? Gimana tuh kira-kira, Bu? Pak, kalau misalnya kalau kita terlalu membranding diri kita dan akhirnya membentuk image kita yang seperti ini, kemudian ternyata ada hal lain atau kesempatan lain yang tidak sesuai dengan branding kita, itu kira-kira akan tertutup nggak sih? Atau akan seperti apa dampaknya kira-kira? Oke. Tadi kan saya udah bilang bahwa branding itu harus sama dengan siapa kita. Jadi jangan sampai kita nge-branding sesuatu yang bukan kita. Misalnya, oh saya suka masak gitu ya. Nanti ditawarin masak-memasak, kan nggak lucu ya. Ternyata saya nggak suka masak gitu kan. Nah itu masalah buat kita. Jadi branding apa yang kalian memang tahu. Tapi setelah di branding ternyata misalnya saya branding bahwa saya orang IT, saya adalah orang yang suka dengan ini dan itu. Akibatnya nggak ada yang nawarin saya untuk masak. Yang nawarin semua IT. Ya emang benar itu. Daripada ditawarin semua orang sesuatu yang saya nggak suka, nggak cocok. Tapi memang kelihatannya, loh berarti nanti kalau ada opportunity di sana nggak ada dong. Ya kalau terlalu banyak opsi, kadang-kadang malah bikin bingung. Kalau semua orang nawarin sesuatu yang bervariasi, kalian kebingungan. Saya mau kemana? Jadi sebenarnya memang sangat bagus kalau personal branding kalian tuh tepat. Jadi tawarannya juga tepat. Sehingga kalian milihnya juga tepat. Daripada kalian, saya suka A, tapi kadang-kadang saya bisa suka B. Tapi A, B, C, D, sampai Z juga saya suka. Lah, begitu ditawarin, kalian pingsan. Karena semakin banyak penawaran, kalian bingung. Sebenarnya saya mau kemana? Nah, itu malah bukan opportunity, itu malah petaka. Jadi opportunity yang benar adalah opportunity yang tadi Teddy bilang, yang benar-benar cocok buat kalian. Jangan mengira bahwa kalian cocok untuk semua pekerjaan. Dan jangan mengira satu pekerjaan itu cocok untuk semua orang. Jadi understand itu, jadi bikin branding yang tepat, sehingga dapat penawaran yang tepat, sehingga kalian nggak waste time. Dan suksesnya jadi lebih cepat gitu. Itu sih dari saya. Baik, Bu. Pak Teddy, silakan. Mau menanggapi? Saya rasa Bu Fa tadi udah mention sih, memang ya saya sih sama sih posisinya dengan Bu Fa sih. Oke. Nggak bisa sih tambah lagi sih. Sudah satu paket lengkap disampaikan oleh Bu Arifa ya. Iya. Tapi emang mungkin ada orang yang bilang kita harus melaluinya setelah 10.000 jam gitu. Kalau memang dari awal tuh kita nggak punya bayangan ya, saya ini mau kemana ya, kadang-kadang kan bukan salah kita juga ya. Awal kita berangkat gitu, semuanya gitu. Kemarin saya cerita sama dosen, dia mau coba dosen magang gitu, saya tanya, ibu maunya apa? Saya mau ini pak, kalau ini benar, ini mau juga, terus kayak, teman-teman kalau kayak gitu, dilihat dari sisi berlawanannya, perusahaannya malah bingung gitu. Jadi orang ini sebenarnya bisa apa? Jadi kamu tidak terlihat seperti orang yang bisa semuanya. Kamu malah terlihat seperti orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sayang gitu loh. Cuman memang masuk akal kalau dari awal nih kamu ceritanya belum kebayang maunya apa. Memang tadi saya bilang ya 10.000 jam gitu. Kalau kayak gitu tuh memang coba gitu. Coba di sini gitu. Tapi coba itu sewaktu mencoba ya fokus coba itu gitu. Coba itu sampai dapat jawaban ini iya kayaknya saya, atau ini kayaknya bukan saya sama sekali, atau ini iya sama saya tapi kayaknya saya mau spesialis yang itu dikit gitu. Ya memang harus ada journey-nya sih kalau saya bilang. Karena saya merasain juga journey saya juga agak-agak aneh sebenarnya, nggak lurus-lurus banget jalannya gitu. Kayak Bu Fa bilang tadi ya saya sukanya masak terus ditawarinnya komputer, ya saya juga lumayan seperti itu sih. Jadi ya ada banyak hal yang nggak bisa disebutin oleh career development theory. Salah satunya adalah luck. Satu lagi adalah jalan Tuhan. Itu nggak ada yang bisa tentuin gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya memang harus di jalannya seperti apa, nanti di ujungnya nanti kita baru tahu ceritanya akhirnya seperti apa. Keren. Mantap.
Jadi sebenarnya membentuk personal brand image itu gampang-gampang susah ya Bu ya Pak ya gitu ya. Tapi ini semuanya kalau yang dari saya kalau saya lihat sebenarnya secara keseluruhannya kesimpulannya adalah tergantung teman-teman sekalian sendiri juga mau terlihatnya seperti apa di luar sana. Karena seperti yang tadi Ibu Arifa bilang sama Pak Teddy juga tentang apa yang kita lihat, ya itu diri kita, mau nggak mau ya apa yang orang lihat ya karena apa yang kita tunjukkan ke dunia luar sana. Jadi pilihannya ada di teman-teman sekalian, seperti itu. Semoga sesi ini sangat berguna ya untuk teman-teman yang hadir siang hari ini. Nah, perkenankan saya untuk memberikan informasi sedikit aja, boleh di-share screen, Diva? Oke, jadi nggak hanya hari ini aja, minggu ini kita warnai lagi dengan satu webinar besok yang rencananya akan diadakan lagi dan kembali lagi saya punya orang-orang ganteng ya seperti Pak Teddy Budiwan. Cuma bedanya adalah besok beliau akan role-nya adalah perwakilan dari ICCN seperti itu. Kemudian juga akan dihadiri oleh narasumber kita yaitu adalah Pak Wisnu Hermono. Jadi beliau itu adalah trainer Java ya dan knowledge-nya banyak banget tentang Java. Jadi besok akan belajar icip-icip tentang basic skills Java. Kenapa sih kita mau kasih ini? Karena terus terang saat ini seperti yang tadi di awal disebutkan oleh Kaliana bahwa saat ini banyak banget gap antara universitas atau education dengan industri. Nah, tujuan kita adalah salah satu misinya ID Star Group juga adalah untuk benar-benar menjadi salah satu solusi juga bagaimana nih untuk kita menekan pengangguran saat ini yang terjadi di Indonesia. Apalagi saat pandemi kayak gini ya, banyak banget yang di layoff. Dan gimana sih kita siasatin. Jadi stay tune besok jam 2 siang ya. Dan langsung daftar, langsung ke QR code yang tertera di flyer. Kemudian yang kedua juga kita membuka opportunity bagi teman-teman yang sudah lulus atau sudah selesai sidang skripsi, kemudian mau langsung dapat garansi to be hired sama industri terutama di bidang IT. Nah, kita buka nih pendaftaran untuk para pelamar yang memang siap bekerja dan kemudian siap juga untuk dilatih specific skills dalam ID Star Java Bootcamp. Nanti lebih jelasnya bisa langsung ke sosial medianya ID Star Group, jadi di ID Star ataupun di One Indonesia, di search aja ada. Seperti itu. Nah, selebihnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Arifatan selaku CEO ID Star Group dengan sharingnya yang luar biasa dan juga Pak Teddy yang bahkan hari ini lagi merayakan ulang tahun BINUS tapi rela untuk bersama dengan kita di sini. Sungguh luar biasa sharingnya. Dan untuk waktunya teman-teman sekalian juga di waktu ini untuk kita benar-benar nambahin value apalagi sih yang kita bisa buat seperti itu. Dan juga untuk tim ID Star ya yang sudah membuat ini terjadi. Terima kasih juga ya. Kita foto dulu sebelum kita akhiri sesi ini yuk. Silakan dibuka videonya. Attendance-nya bisa kali ya buka ya? Iya, silakan. Bisa dibuka? Oh, attendance juga bisa buka nggak? Kalau attendance nggak bisa, Bu. Oh, harusnya bisa. Tapi ya oke lah, oke. Oke, kalau gitu. Kita foto dulu ya. At least ada nama-namanya. Silakan. Oke. Ini Udah, gua fotoin. Udah? Oke, kalau gitu. 1, 2. Dah. Nah, oke. So, terima kasih. Jadi jangan lupa nanti yang di luar BINUS juga tetap akan mendapatkan sertifikat. Nanti kalau ada apa-apa, silakan menghubungkan ke tim redaksi kita. Tim redaksi.